Selamat pagi anak didik kami kelas 12. Lama sudah kita tak berjumpa. Ingin rasanya hati ini ingin bertemu kembali. Tapi bohong. Materi kita yang pertama di awal semester ini adalah panggilan hidup berkeluarga. Sebelum kita masuk ke materi panggilan hidup berkeluarga, ada baiknya kita pelajari lebih dulu hal yang mendasar, yaitu ajaran tentang perkawinan Kristiani. Berdasarkan definisinya, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dengan wanita atas dasar cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang RI tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dasar biblis yang pertama yaitu Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dasar biblis yang kedua Matius 19 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dasar biblis yang ketiga tertulis dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar biblis tentang perkawinan. Kemudian, kita masuk ke halangan-halangan perkawinan. Halangan yang pertama, tidak cukup umur. Laki-laki yang belum genap usianya 16 tahun dan wanita yang belum genap usianya 14 tahun atau boleh disesuaikan sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik nomor 1083. Yang kedua adalah penyakit impotensi yang bersifat permanen atau tetap sebelum tata peneguhan dan akibat kemandulan menurut Kitab Hukum Kanonik nomor 1084. Yang ketiga, terikat oleh kaul kemurnian bagi kaum religius, yakni tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik 1088, dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap pasangan sebelumnya, suami atau istrinya, tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 1090. Ini merupakan 4 halangan-halangan perkawinan dalam gereja Katolik. Kemudian selanjutnya adalah adanya hubungan darah, garis keturunan, menurut KHK 1091. Kemudian diikat oleh perkawinan sebelumnya, tertulis dalam KHK 1085, yang tidak dapat melangsungkan perkawinan atau kesepakatan nikah, yakni tidak dapat menggunakan akal budinya dan mengalami cacat yang berat, tertulis dalam KHK 1095. Alasan-alasan psikis tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan, tertulis dalam KHK 1095 ayat yang ketiga. Nah, semuanya ini adalah halangan-halangan dalam perkawinan Katolik. Jika salah satu di antaranya terjadi, maka perkawinannya tidak akan direstui oleh gereja Katolik. Selanjutnya, kita akan melihat sifat dari perkawinan Kristiani. Sifat yang pertama adalah monogami. Satu suami dan satu istri seumur hidup dan tak terceraikan. Dalam gereja Katolik tidak ada istilah perceraian. Yang kedua, kesatuannya sama seperti kesatuan antara Kristus dan jemaat. Ibaratnya Kristus adalah mempelai prianya dan jemaat adalah mempelai wanitanya. Keduanya tidak bisa terlepaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Sifat yang ketiga atas dasar sakramen cinta kasih Tuhan.
karena langsung berhadapan dan berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada yang disebut dengan ratum, pemberkatan, tata peneguhan, dan ratum et consumatum, ada pemberkatan dan telah melakukan hubungan suami istri. Maksudnya di sini adalah harus dengan ikatan perkawinan yang sah dahulu, kemudian bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, jika melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang resmi di hadapan gereja, maka itu dikatakan pelanggaran dalam perkawinan, atau yang disebut dengan perkawinan yang tidak resmi, atau boleh juga dikatakan seks pranikah. Dan seks pranikah ini sama sekali tidak diizinkan dalam gereja Katolik. Maka penegasan dari ratum et consumatum ini adalah ada pemberkatan dahulu secara resmi oleh gereja, maka dengan demikian boleh melakukan hubungan suami istri secara sah, dan itu akan sah secara gereja. Sekarang kita akan melihat beberapa masalah-masalah dalam keluarga. Yang pertama adalah poligami, lebih dari satu suami dan satu istri. Yang kedua adalah wabah perceraian, suka kawin dan suka bercerai. Yang ketiga, cinta bebas dan penyelewengan. Yang keempat, cinta diri dan egoisme, hedonisme, situasi ekonomi, sosiologis, masalah pendidikan, dan juga kesehatan. Ini menjadi beberapa masalah dalam berkeluarga. Namun, untuk poin yang pertama dan poin yang kedua, poligami dan wabah perceraian sama sekali tidak diizinkan dalam gereja Katolik. Mengapa? Karena kita kembali ke sifat perkawinan yang tadi, yaitu monogami dan tidak terceraikan. Itu dia yang menjadi patokannya. Nah, sifat-sifat itulah yang bahwa dalam tidak mengenal adanya perceraian. Masalah British, politikus, atau kalangan-kalangan jet set lainnya, bahkan tak jarang ini juga terjadi bagi kalangan-kalangan kaum ya, keluarga tidak melihat dan tidak memandang situasi ekonomi, situasi budaya, situasi politik. Ini mengacu kepada dua insan yang memang apakah bisa menyatukan hatinya atau tidak. Maka jika tidak bisa menyatukan kedua hati, maka yang terjadi adalah wabah perceraian, suka kawin, suka cerai, dan suka bergonta-ganti pasangan. Ini yang sama sekali tidak diinginkan dalam berkeluarga. Maka ada berbagai masalah itu tadi. Solusi yang pertama adalah komunikasi yang bersifat dua arah. Belajar untuk mendengarkan dan untuk mengalah. Kalau satu sudah tinggi emosinya, yang satu harus bisa meredam emosinya, supaya kedua-duanya tidak menjadi api yang membara. Yang ketiga, mengadakan kompromi. Apapun itu dalam keluarga harus diperbincangkan dengan baik. Entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, atau masalah sekecil apapun itu harus dibicarakan secara baik-baik. Kenapa jadi ngegas? Harus dibicarakan dengan mesra. Hidup dengan mesra. Menjauhi sifat saling mencurigai. Jangan kita mencurigai kita. Kalau kita sudah mulai mencurigai pasangan kita, maka di saat itu juga kepercayaan itu akan pudar. Kemudian mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan hawa nafsu, saling pengertian, mengerti dengan situasi pasangan kita, mengerti dengan keadaan pasangan kita, sehingga dengan mampu mengendalikan diri, maka kita akan menjadi manusia yang memang mengerti akan situasi yang sedang terjadi. Ada baiknya juga kita mengingat masa-masa yang paling indah di masa lalu. Walau masa lalu itu memang tidak layak untuk dikenang, apalagi masa lalumu yang tiada arti, tetapi tidak jadi masalah.
Mari kita mengenang masa-masa yang paling indah di masa lalu, yang indah-indahnya saja. Yang pahit mari kita buang jauh-jauh. Nah, mengenang masa-masa yang paling indah ini juga akan sangat berperan secara psikologis pasangan suami istri. Maka, solusi dari masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya sangat gampang sekali. Hanya saja tidak ada satupun dari antara suami istri yang mau untuk memulai lebih dahulu, memulai untuk mengerti, memulai untuk memahami, memulai untuk hidup bermesra, memulai untuk mengenang, mengingat masa-masa yang paling indah. Apalagi kalau salah satu dari antara mereka tidak romantis, menganggap bahwa semuanya itu hanyalah sebuah omong kosong atau bullshit. Anak kita sudah besar, tidak usah lagi seperti anak muda alay zaman sekarang. Anak kita sudah besar, mari kita fokus untuk hidup di hari tua. Padahal sebenarnya ada yang lebih penting daripada memikirkan anak kita sudah besar, yaitu apa? Hidup dalam kemesraan. Maka saudara-saudari, anak didik kami yang terkasih, walaupun saya, kamu belum berkeluarga, tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui hal berkeluarga ini lebih dalam lagi. Kapan kita akan berkeluarga, kita sudah siap untuk mengetahui poin-poin penting. Kalau terjadi masalah, apa solusinya? Kalau masalah ini, apa solusinya? Maka kita tidak akan menjadi manusia yang terkejut ketika kita sudah berkeluarga. Itu dia maksudnya. Sekarang tugasmu mencari sebuah kasus, entah itu dari kalangan selebriti, politikus, atau businessman, terserah whatever, I don't care. Cari kasus tentang perceraian atau masalah dalam rumah tangga. Setelah itu, kamu buat dalam bentuk poin per poin apa kira-kira yang menjadi solusi dari masalah yang kamu cari itu tadi. Ya, apa kira-kira yang menjadi solusinya? Buat dalam bentuk poin-poin. Sekali lagi, kamu cari sebuah kasus, entah dari kalangan selebriti, politikus, bisnismen, kalangan jet set, atau apapun itu. Kemudian setelah kamu mendapatkan kasusnya, kamu buat apa kira-kira yang menjadi solusi yang tepat untuk masalah keluarga tersebut.